Ya, makanya kalau penuntut ilmu itu yang lebih banyak ia baca adalah kitab ulama, bukan wirid. Kalau dalam keadaan menuntut ilmu ya. Makanya saya punya guru, dari guru saya lagi, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf di Bukit Duri. Kalau lihat anak-anak santri pegang tasbih dapat marah. Kenapa? Umurmu masih muda. Yang utama itu nuntut ilmu, pegang kitab. Kalau sudah sepuh pegang tasbih. Jangan kebalik. Masih muda pegang tasbih, sudah tua pegang kitab. Gak bisa paham. Ada waktunya. Artinya dikatakan wirdu talibil ilmi ilmuhu, kata Nuruddin Itir, salah satu tokoh ulama yang ada di Syam. Wiridnya penuntut ilmu adalah ilmunya. Tapi bukan berarti meninggalkan bacaan wirid, bukan. Tapi kita lebih memperbanyak membaca kitabnya, ilmunya, dibanding wiridnya. Tapi kalau yang sudah sepuh, yang sudah 50 tahun, 60 tahun, banyakin zikir, banyakin wirid, ya, banyakin zikir, wirid, salawat kepada Nabi, qiraatul Quran, perbanyaklah di situ. Ya. Karena kalau menuntut ilmu juga nggak bisa, ngasih nahu soruf lari, ya. Ngafal kamus nggak kuat, ngafal hadis nggak kuat. Bisa hafal tapi keluar angin tiup hilang. Ya, ya. Nah, makanya itu dikatakan at-ta'allum fi sigar kanakshi 'ala al-hajar, at-ta'allum fil kibar kanakshi 'ala al-bahr. Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu, walaupun sulit tapi ada bekasnya. Belajar di masa tua seperti mengukir di atas laut, ditulis, bisa tertulis pakai kayu tuh, tapi habis hilang lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak ulama juga yang belajar di masa tua jadi ulama, ada juga. Ini hukumnya tidak mutlak tuh. Tapi mujahadahnya tidak main-main ya, seperti Syekh Zakaria Al-Ansari itu belajarnya usia kurang lebih 26 tahun. Ada periwayat hadis namanya Syekh Soleh, itu mulai belajar usia 70 tahun tapi bisa jadi ulama. Ibnu Hazm juga demikian. Beberapa ulama yang belajar usianya telat tapi mereka mampu itu ya. Nah, jadi yang usia sudah senja mau belajar masih bisa itu. Masih bisa. Kalau sudah coba gak mampu ya sudah, tasbih. Pici itu tasbih. Jangan putus dengan tasbih. Tasbih ini tidak main-main. Ini sanadnya ke sufi. Bukan tasbih yang saya, bukan. Maksudnya benda yang namanya tasbih ini, itu ada yang punya sanad sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Imam Hasan Al-Basri, sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, sampai kepada Imam Ma'ruf Al-Qurhi, sampai kepada Al-Haris Al-Muhasibi. Kalau sudah biasa pakai tasbih, zikir, Imam Hasan Al-Basri ditanya, kamu lebih senang zikir dengan lisan saja dan hati? Imam Nawawi, az-zikir bil lisan wal janan. Zikir yang paling afdol dia memadukan lidah dan hati. Bukan hanya melafatkan kosong begitu, tapi hatinya juga khusyuk. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saya lebih senang zikirnya pakai tasbih. Kenapa? Karena saya padukan 3 zikir. Yang pertama zikir bil lisan dengan lidah, yang kedua zikir bil janan dengan hati, yang ketiga zikir bil jawari dengan anggota tubuh. Karena jari bergerak berzikir. Kalau digunakan istiqomah terus menerus dengan tasbihnya, tasbihnya itu ulama dulu, Imam Haddad punya tasbih itu kalau ditarik itu sampai sana. Bukan pajangan, bukan, memang betul-betul dipakai. Kalau zaman sekarang banyak pajangan saja. Tuh, punya kitab banyak satu rumah, tapi bacanya hanya 10 kitab. Kitabnya 2000. Tasbihnya ada 100 tasbih, ada 1000 butiran. Kalau ulama dulu diamalkan itu. Kenapa? Kalau suatu saat sakit, mereka sakit, uzur, itu pahala tasbihnya tetap berjalan sesuai dengan butiran-butirannya.
Kalau setiap hari dia zikirnya 1000 butir, 1000 kali zikir, sakitnya tetap dihitung dia 1000 kali zikir. Ahabbul a'mali illallah adwamuha wa in qalla. Itu yang dimaksud oleh Nabi, amalan yang paling Allah suka tuh istiqomah, rutin. Kenapa? Kalau dia uzur, yang dahulu dia lakukan amalan tersebut tetap dihitung dia beramal. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diampuni oleh Allah Ta'ala, diberikan kita panjang umur, sehat afiah,